Perasaan itu dari bertahun-tahun beritanya terpuruk mulu. Emang nggak ada perbaikan? Dulu buruk, sekarang makin miris gitu. Makin miris. Nah, ada opsi juga untuk kalau seandainya kondisinya lebih makin parah lagi, ada opsi untuk layoff bahkan. Jadi nggak cuma startup yang layoff nih, BUMN juga bisa layoff. Ini mereka punya program pemerintah, kabarnya nggak dibayar juga? Bukan nggak dibayar ya, kabarnya lama dibayar sama pemerintah. Ya, Bener nggak? karena pemangkasan anggaran tadi kan. Ini yang utangnya paling gede nih. Siapa yang juara utang paling besar? Selamat datang di Jelasin Dong, bareng aku Vindra Florentin. Saya Goida Rahma. Saya Mamang Cesar. Retno. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan untuk kalian yang mau baca tulisan jurnalis Tempo, silakan klik tempo.co dan berlangganan. Ingat, jangan baca yang bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Sebelum lanjut kita mau promo dulu, ada beberapa berita yang wajib dibaca di Tempo.co. Salah satunya soal laporan kita yang menemukan bahwa beras impor ternyata banyak kutunya. Waduh. Oh gitu. Bisa dicek kenapa bisa begitu, ada di Tempo.co. Ada juga laporan soal ini nih, lembaga pengelola investasi di Goldman Sachs sama Morgan Stanley yang menurunkan peringkat obligasi sama saham di Indonesia. Jadi itu bikin bergejolak nih pasar keuangan kita, saham kita sama rupiah juga melemah. Pantesan pasar merah dulu. Merah ya? Portalnya merah juga nggak? Gak boleh main saham, Goi. Aduh. Kalau di premium harian ada apa, Goy? Ya, di Premium Harian juga ada beberapa berita menarik nih, Vin ya. Pertama ada apa dibalik pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Ini koperasi baru yang diinisiasi oleh Prabowo. Kita nggak tahu ya fungsinya apakah untuk mendukung program MBG atau gimana. Terus yang kedua juga ini rame juga kemarin di sosmed kisruh minyak kita yang dikurangin takarannya. Banyak Ibu-ibu lagi turun. Lu bukan nyadar langganan pasti. banget, Nak. Iya, jadi ternyata 750. betul, nggak 1 liter. Nah ini juga apa ya yang ada di balik ini dan kenapa sektor pangan yang harusnya jadi prioritas di Prabowo malah bermasalah. Kalau di Premium Mingguan ada apa, Mbak? Kita bahas tentang banjir. Apa perusahaan, siapa di balik perusahaan yang menjadi penyebab banjir itu? Ada pejabat ya? Ada nama-nama besar yang terafiliasi dengan pejabat gitu. Wah, menarik. Itu makanya kumis nggak ada nih hari ini nih. Kenapa kebanjiran rumahnya? Bukan, dia ke puncak. Oh, Liputan langsung? Liputan langsung. Investigasi soal ini ya. Soal ini. Jadi kalian wajib baca di Premium Mingguan pekan depan. Terus satu lagi, Premium Mingguan akan mengulas tentang nasib BUMN karya kita yang semakin terpuruk. Terpuruk. Karya-karya ini ya. Karya apa? Seven Sisters. Jadi karya kita ada 7. Perasaan itu dari bertahun-tahun beritanya terpuruk mulu. Emang nggak ada dari perbaikan? Dulu buruk, sekarang makin miris gitu. Makin miris. Apa Ada tuh, Mbak? masalah apa? Jadi pekan lalu kan tanggal 5 Maret ya, mereka tuh RDP, rapat dengar pendapat dengan DPR. Itu jadi ajang mereka buat curhat lah, menyampaikan kondisi kinerja mereka di tahun 2024 gitu. Bahwa mereka itu kinerjanya merah ya, sebagian besar kecuali HK ya, Utama Karya yang memang dia mendapatkan PMN gitu, suntikan modal dari pemerintah sehingga bisa survive gitu. Sementara yang lain-lain ini kan sulit untuk mendapatkan pembiayaan gitu. Perbankan udah menutup diri gitu kan, nggak mau kasih pembiayaan. Sementara obligasi juga publik juga udah nggak mau. Jadi bahkan Dirut Adikarya itu menyebut saat ini tuh titik nadir gitu kepercayaan publik, kepercayaan market terhadap BUMN karya kita gitu. Di pasar juga seperti Wijaya Karya kan juga digembok ya sahamnya ya karena Udah berapa lama kan dia suspend sampai hari ini belum dibuka gitu. Nah ini memang ada kaitannya sama kontrak ya Mbak ya. Jadi mereka ini secara data ya itu mengalami penurunan kontrak baru sebenarnya. Oke. Dan Baretno. Jadi kalau kita baca di rapat yang itu ya kita mantau juga nih
hampir semua perusahaan tuh mengeluhkan sulitnya mendapatkan kontrak baru, terutama sejak 2022 lah datanya. Puncaknya itu 2022 terus menurun, dan yang paling drastis itu 2024. Ini mereka tuh kontraknya betul-betul sulit mendapatkan kontrak baru. Ini kontrak proyek dari pemerintah maupun swasta ya? Betul, dan mereka ini memang ya, nanti Mbak Retno bisa menambahkan, memang selama ini mengandalkan kontrak-kontrak dari proyek pemerintah. Nah, betul. Gitu. Karena dalam kondisi keuangan yang ngos-ngosan begitu kan, untuk mengajukan penawaran proyek baru kan pasti nggak mudah dong, pasti susah untuk membiayainya gitu. Jadi mereka bergantung pada proyek-proyek pemerintah, APBN gitu ya. Nah, celakanya kan di tahun ini kita menghadapi cobaan yang lebih berat lagi gitu ya, pemangkasan anggaran di mana-mana itu. Betul. Ternyata imbasnya besar sekali ke BUMN Karya ini gitu. Iya, karena Kementerian PU dipangkas 80 triliun anggarannya di tahun 70% ini. lebih lah tepatnya ya. Betul. Yang Jadi mana kalau proyek yang itu gue denger ya, anggaran Kementerian PU ini 70% dipangkas, sisanya 30% itu ternyata adalah gaji pegawai. Oh, jadi udah nggak ada proyek baru dong? nggak bisa bangun-bangun Gitu, susah apa-apa. ya. Iya, Pemeliharaan juga katanya kan juga susah ya kalau kayak gitu. problem. Bahkan di sana sendiri ada banyak pegawai non-ASN ya yang kena masalah juga. Bahkan kompetisinya makin ketat nih Mang, karena Presiden Prabowo gitu ya beberapa kali di berbagai forum, dan yang terbaru itu di World Government Forum itu di Dubai, itu mengundang kontraktor-kontraktor luar negeri untuk masuk dan investasi dan ikut bangun proyek di Indonesia gitu. Nah, ini kan menjadikan kompetisi dengan BUMN Karya ini makin ketat ya. ketat, Gitu. Mereka jadi makin sulit nih gitu dapat proyeknya gitu. Padahal mereka ini sebenarnya menargetkan untuk masuk nih ke ya di luar APBN, pasti kalau nggak proyek BUMN ya proyek swasta nih. Tapi Betul. kalau mereka masuk, artinya kompetisi semakin berat nih. Apalagi kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakangan, sepertinya BUMN ini memang sudah diberikan penugasan, bahkan juga ya akses yang lebih mudah ke proyek-proyek pemerintah gitu. Ketika ini udah nggak ada, mungkin mereka harus melakukan penyesuaian untuk bisa masuk ke non pemerintah ya, proyek-proyek non pemerintah. Ini karena perusahaan BUMN Karyanya sudah nggak punya harapan, anggaran yang nggak ada dari pemerintah, mau main di level swasta juga susah. Apa yang mereka lakukan? Kita dengarnya BUMN Karya ini sempat sowan nih, datang ke Menteri PU, Pekerjaan Umum. Betul. Jadi sebelum acara rapat dengan DPR itu, Komisi 6 ya, Komisi 6 DPR tuh mereka sempat sebenarnya beberapa kali mengajukan audiensi pada Menteri PU gitu. Sebagai pihak yang kan anggaran belanjanya ada di PU ya. Betul. Mereka mengerjakan proyek-proyek itu gitu ya. Jadi bagaimana nih nasib proyek yang multi years atau proyek yang baru ini kan praktis nggak ada, minim sekali gitu. Tinggal mengandalkan proyek yang lanjutan, yang carry over atau yang multi years gitu. Jadi gimana nasibnya nih kalau yang proyek lama yang sudah berkontrak pun ternyata nggak dapat anggaran gitu. Nah, kabarnya beberapa kali minta audiensi itu belum dapat respon gitu. Tapi kabar yang terakhir akhirnya ditemuin di tanggal 3 Maret. Sebelum mereka ke DPR itu sempat ketemu dulu dengan Menteri PU gitu. Mereka menyampaikan keluhannya, kondisi terkini masing-masing perusahaan gitu ya. Dan berharap ada solusi gitu. Berharap ada solusi dari Pak Menteri gitu. Tapi ternyata ini informasi yang kita dapat nggak ada tuh solusinya, karena ya merasa ini udah perintah presiden, memang anggaran harus dipangkas habis gitu. Jadi ya udah balik kanan lah, pulang ke DPR. Makanya di DPR tuh benar-benar mereka tuh curhat banget nih, kondisinya kayak gini nih gitu. Tapi DPR bisa ngasih solusi nggak? Ya mereka menyampaikan lah permintaan dukungan. Ada beberapa yang perlu dukungan DPR gitu. Kayak misalnya PT Berantas Abipraya, ini salah satu BUMN Karya yang paling muda, si bungsu gitu ya. Dia berusaha membuat terobosan karena dia punya kompetensi untuk untuk terlibat dalam proyek PLTA gitu ya, energi terbarukan yang saat ini sedang hit booming gitu ya, yang sedang booming gitu. Sehingga mereka ingin mengembangkan lini bisnis ini supaya ada income yang lain gitu ketika sektor konstruksi sedang slow down gitu ya.
Masalahnya kan untuk membuat PLTA nggak bisa ujuk-ujuk bangun gitu kan, Betul. mesti ada perencanaannya dulu, harus masuk ke dalam RUPTL gitu. Nah itu yang perlu dukungan dari DPR gitu. Terus ada lagi misalnya Adikarya. Adikarya mengeluhkan ketika kepercayaan market sangat rendah saat ini. Bahkan tahun lalu ketika mereka mau refinancing, jadi mereka tahun lalu itu ada utang obligasi yang jatuh tempo itu 1 triliun. Dan gak mungkin lah membayar sebesar itu, gak ada duit lah ya. Iya. Jadi mereka harus refinancing, artinya menerbitkan obligasi baru, duitnya dipakai untuk bayar obligasi yang jatuh tempo gitu kan. Mereka menerbitkan obligasi baru, gak ada yang mau beli dong. Cuma terserap sekitar 100 miliar, jadi cuma 10% gitu. Itu miris banget sebenarnya gitu. Dan itu pun yang menyerap sesama BUMN juga. Siapa Taspen. Taspen. Diminta tolong ya Menyelamatkan untuk nyerap, saudara gitu ya. Bisa jadi, tapi kita nggak tahu gitu. Nah, mereka minta bantuan, minta dukungan DPR. Apakah bisa seperti Adikarya ini, BUMN yang menerbitkan obligasi itu mendapatkan penjaminan atau garansi dari pemerintah, sehingga mereka tetap bisa menyerap duit publik gitu ya, untuk membiayai proyek-proyek selanjutnya gitu. Karena kalau mengandalkan dana pemerintah, kita sudah tahu bahwa ada pemangkasan yang luar biasa ini gitu, sehingga nggak mungkin mengandalkan APBN gitu ya. Betul. Kalau ada jaminan kan seenggaknya investor di pasar, oh aman nih uangku kalau diinvestasikan ke sana. Betul. Tambahannya Sar, ada apa lagi di rapat itu? Salah satunya di kesimpulan rapat itu ada dorongannya dari DPR ini supaya konsolidasi dari BUMN karya yang udah bolak-balik kita tulis nih nggak jadi-jadi untuk segera dilaksanakan ya. Merger gitu ya. Ya ada beberapa skema tuh Mbak. Cuman kan sampai sekarang masih belum ada keputusan pasti ya gue ya. Kalau kita waktu itu udah sempat ngejar juga kan, bagaimana sebenarnya skemanya, apakah dilebur semua atau akuisisi. Ya sebagian satu-satu gitu ya, siapa sama siapa, sehingga sisanya itu nggak terlalu banyak. Gitu. Iya, itu masalahnya salah satunya juga yang waktu itu kita liputan ya, karena kondisinya semua sama-sama sakit gitu. Jadi kalau misalnya merger BUMN sakit gitu ke yang sehat juga, itu akan jadi bikin yang sehat jadi sakit. Waktu itu pro kontranya seperti itu. Memang ya teorinya kan kalau kita ngobrol dengan beberapa pakar ya, peneliti BUMN itu yang jadi persoalan. Sekarang ini BUMN karya itu mayoritas kondisinya emang berat. Nah kalau misalnya ya ibarat orang sakit digabungin sama orang sakit pasti bisa menular, ya kan? Kayak COVID kan pasti harus sendiri-sendiri itu, nggak bisa tuh digabungin gitu kan. Dan inilah jadi masalah karena penyelesaiannya pun jadi sulit. Apalagi itu, tapi di sisi lain ya, itu kan mereka ini memang bisnisnya satu sama lain seperti duplikasi sama ya. Mirip-mirip. Nggak ada spesialisasi gitu ya. Sehingga mereka bersaing juga nih di pasar konstruksi ini gitu ya. Tapi dari Kementerian BUMN sebagai pemilik saham udah ada kejelasan belum? At least kapan deh gitu mereka akan digabung atau ditentukan nasibnya? Kalau yang gue dengar, Kementerian BUMN itu sebenarnya maunya segera gitu, sebagai salah satu solusi gitu. Menurut Kementerian BUMN, solusinya adalah digabung, konsolidasi dalam bentuk apapun gitu. Tapi Kementerian PU sampai hari ini belum menyetujui skema-skema konsolidasi itu. Memang terakhir waktu gue sempat kita mengejar pencarian soal Danantara ya, kan sempat nanya juga tuh gimana nih nasib BUMN karya waktu itu. Nah Erik nih sempat bilang bahwa dengan adanya RUU BUMN yang baru, ini seharusnya konsolidasi BUMN ini lebih cepat karena semuanya itu kan tidak perlu surat menyurat yang lebih panjang, itu bisa diselesaikan di BUMN. Sehingga BUMN karya juga harapannya bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Artinya RUU BUMN itu menjadi pembuka gitu, pendorong buat penyihatan BUMN ini. Ya, kalau menurut Erick Thohir waktu itu memang ini menjadi pintu lah untuk bisa melakukan konsolidasi lah. Lalu kita lihat lah gimana ya. Iya, tapi itu kan masih panjang ya, kita juga masih belum tahu kejelasannya kayak gimana. Sementara sekarang yang dihadapin sama BUMN karya itu udah mendesak banget. Apakah akan kejadian PHK seperti di industri manufaktur misalnya? Karena udah mendesak, dia nggak punya pendapatan, nggak punya proyek juga. Nah itu dia. Yang aku dengar ada BUMN karya yang sudah memotong gaji karyawan. Ya. Jadi tunjangan-tunjangannya udah mulai kurang. Ya itu Wijaya Karya itu.
Ada juga yang lain aku dengar juga melakukan hal yang sama. Artinya gaji itu sudah mulai dikurangin gitu. Nah, ada opsi juga untuk kalau seandainya kondisinya lebih makin parah lagi, ada opsi untuk layoff bahkan. Gitu. Jadi nggak cuma startup yang layoff nih, BUMN juga bisa layoff. Nah, BUMN karya juga bisa, Apa, bukan winter? cuma tekstil. Berarti udah bukan startup winter lagi ini. Bukan. Tapi akan diselamatkan nggak ya? Sritex kan sampai ada upaya khusus gitu. Bagaimana dengan BUMN karya? Sejauh ini kita tidak melihat, menurut teman-teman yang di BUMN Karya ya, tidak ada intervensi yang effortnya sebesar Sritex gitu untuk menyelamatkan gitu, karena BUMN Karya ini harus berhadapan sendiri dengan para pemberi utang, para kreditur gitu. Mereka harus negosiasi sendiri dengan perbankan, bahkan itu Bank Himbara pun mereka harus hadapin sendiri. Satu persatu gitu. Jadi jauh lah perlakuannya beda sama Sritex gitu. Dan memang kalau yang kemarin di rapat itu Wijaya Karya itu udah menyebutkan gitu beberapa upaya penghematan lah, ibaratnya perampingan. Mereka ini di tahun ini punya misi untuk melakukan ya evaluasi anak dan cucu usaha lah. Selama ini kan memang BUMN Karya pun anak dan cucunya ini banyak juga beranak pinak tuh. Bahkan bukan hanya di core bisnisnya yang merupakan konstruksi dan EPCC. EPCC itu kayak satu paket lengkap lah dari pembuatan rencana sampai eksekusi di lapangan lah. Biasanya oil and gas gitu ya. Nah, itu Wijaya Karya ini punya portofolio yang banyak sekali anak dan cucunya. Bahkan kan kalau yang kita tahu termasuk juga motor listrik waktu itu ya, Gesits kan juga itu dari WK Manufaktur. Nah, sekarang mereka lagi meninjau ulang. Sebenarnya bagaimana sih anak usaha mana yang akan dipertahankan dan mana yang akan dihapuskan gitu. Intinya yang mendukung kedua fokus bisnis ini. Nah, sementara itu mereka juga udah melakukan banyak efisiensi. Misalnya ya tadi ya kata Mbak Retno, remunerasi pejabat mungkin dikurangi gitu ya, tunjangan-tunjangan gitu. Cuman mereka masih sampai saat ini menyatakan masih belum akan melakukan PHK. Sampai saat ini belum melakukan PHK. Tapi kalau potongan-potongan remunerasi tunjangan itu sudah dilakukan sehingga mereka bisa menghemat sekitar 15 miliar ya per itu nggak hanya pejabat, sampai karyawan pun dipangkas, dipotong gaji gitu. Udah seperti itu kondisinya. Nah, Mang, sebenarnya kondisi keuangannya mereka tuh sekarang kayak gimana sih gitu? Mungkin bisa dijelasin gitu masing-masing siapa yang paling berat kondisinya, mungkin dari sisi utang atau indikator lainnya. Ya. Gue udah ngebandingin beberapa ini ya perusahaan yang terutama yang kemarin ikut RDP. Memang ada yang labanya mengalami kenaikan. Misalnya nih Hutama Karya nih labanya naik ya. Di 2022 itu masih negatif, terus 2024 dia laba nih 2,4 triliun. Nah, di Karya juga secara laba masih mencetak laba gitu ya. Cuman memang yang kita soroti lagi di utang ya. Ini yang utangnya paling gede nih. Siapa yang juara utang paling besar? Waskita. Kita. Nah, ini di 2024 itu sekitar 45 triliun. Ini udah turun nih. Sebelumnya sempat 80 triliun mereka. Iya. Gitu ya. Dan kalau kita lihat, dan ini juga ya, kalau pas rapat itu direksi Waskita juga menyatakan kalau lihat rasio memang ya sudah cukup berat. Misalnya kayak debt to equity ratio, artinya utang dibandingkan dengan equity-nya itu udah 8,1 kali. Ya kalau dibandingkan kita coba ya sama yang misalnya Wijaya Karya ya. Wijaya itu masih di tahun 2024 itu masih 3,1 kali gitu. Artinya ini udah berkali-kali lipat lebih tinggi gitu debt to equity-nya ini Waskita. Nambahin info Mamang nih, salah satu penyebab kenapa equity mereka gitu ya, aset mereka juga tergerus karena tadi ya kondisinya mentok gitu, pendapatan berkurang, mereka jadi harus menggunakan aset mereka juga nih untuk jadi belanja modal segala macam gitu ya, untuk bertahan nantinya untuk survive gitu. Makanya mungkin ini yang menyebabkan aset mereka, equity mereka juga akhirnya terkikis gitu ya. Ini mereka punya program pemerintah, kabarnya nggak dibayar juga? Bukan nggak dibayar ya, kabarnya lama dibayar sama pemerintah. Ya, bener karena nggak?
karena pemangkasan anggaran tadi kan. Jadi kan ada beberapa skema, salah satunya skema pembayaran dalam satu proyek gitu. Ada salah satunya adalah pembangunan dulu. Jadi mereka modal sendiri dulu bangun satu proyek, kemudian setelah selesai tahap pertama misalnya itu baru semacam reimburse gitulah, minta pembayaran kepada pemerintah. Nah, masalahnya pembayarannya ini yang jadi seret gitu kan, karena APBN-nya sendiri tadi dipangkas banyak sekali. Betul. Itu. Ini nambahin juga nih Vin gitu. Mungkin kalau ditanya apa gitu ya proyek yang contohnya gitu ya yang membebani mereka gitu. Ini mungkin yang pertama yang kita tahu ya semua bareng-bareng ada namanya IKN gitu ya, Ibu Kota Nusantara gitu. Di sini hampir semua BUMN karya itu punya exposure ke IKN gitu. Mereka jadi ikut membangun di sini. Mereka punya kontrak gitu ya diminta untuk bangun, dan benar kata Mbak Retno gitu. Skemanya multi years, jadi mereka harus modal di awal. Kayak misalnya IKN kan dibagi dari beberapa tahap ya. Yang berjalan itu sekarang tahap 1 masih gitu ya sampai 2024 harusnya, tapi beberapa molor ke 2025. Nah, itu mereka belum dibayar posisinya gitu, karena kan pembayarannya bertahap nih tiap tahun sesuai sama capaian mereka tiap tahun itu gitu. Nah, tapi tadi lagi-lagi juga seringkali fiskal pemerintah cekak gitu ya, jadi mereka harus mengalami penyesuaian gitu. Nah, ini contoh aja sih, kayak waktu 2023 itu waktu itu Waskita sempat mengumumkan penundaan pembayaran obligasinya mereka gitu ke investor. Di situ saat itu disebutkan salah satu alasannya mereka butuh likuiditas untuk proyek yang sedang berjalan. Nah, salah satunya itu yang lagi mereka memakan modal besar ya waktu itu adalah IKN. Karena kalau ingat 2023 berarti mereka kejar target 2024 selesai kan, mau ada upacara semua segala macam pindah gitu. Ya, Jokowi itu ya. yang nggak jadi. Masa itu ya. Nah, itu jadi mereka mengumumkan saat itu ada standstill semua segala macam, minta penundaan sementara gitu karena kebutuhan likuiditas yang mendesak gitu. Nah, jadi yang akhirnya berkorban juga investor gitu ya, pemegang saham, kemudian kreditur, dan juga katanya ini bisa panjang karena kan mereka juga kebanyakan pakai vendor ya, pakai subkon gitu. Nah, ini juga ikut terkena dampaknya lah kalau misalnya pembayaran dari pemerintahnya seret gitu. Ini nasibnya makin gak jelas, soalnya sekarang Prabowo juga kayak mau nggak mau gitu kan melanjutkan IKN. Bukan menjadi proyek prioritas ya. Betul. Kemarin sempat ada pernyataan dari Menteri AHY yang bilang akan dilanjut kok sebenarnya proyek IKN, tapi ada syaratnya. Katanya Prabowo minta desainnya diganti, diubah untuk gedung DPR misalnya. Duit lagi itu. Itu dia. Tapi kan kita tahu di satu sisi seperti yang tadi Mbak Ratna jelaskan, nggak ada duitnya, dipangkas semua ini efisiensi APBN kan. Betul. Ini juga nanti jadi pertanyaan lanjutan, gimana nasib BUMN karya yang harus memenuhi permintaannya Prabowo. Betul. Untuk renovasi, satu sisi lagi dia nggak punya uang. Iya, mereka mau join lagi nggak nih proyek yang baru ini ya? Karena kan ini mau mulai tahap 2 nih. Udah nelpon juga nih sama otorita IKN gitu. Mereka bilang sedang tahap persiapan untuk pelelangan tahap 2. Itu diantaranya bangun gedung legislatif, gedung yudikatif. Nah, ini apakah mereka masih bisa berpartisipasi? Otoritas sih berharap BUMN masih jadi tulang punggung ya, bisa berpartisipasi. Karena itu bukan sebuah proyek-proyek yang komersial, yang mungkin akan menarik bagi swasta gitu. Jadi ujung-ujungnya yang harus jadi backbone, jadi tulang punggung si BUMN karya ini gitu. Tapi kalau kondisinya nggak ada duit ya, ironi ya. Iya, ironi kondisinya bleeding ya keuangannya, tapi menjadi backbone dari pemerintah. Iya, penugasan hajar terus. Inilah yang menjadi karakteristik di pemerintahan 5 tahun kebelakang kan kayak begitu ya. Jadi kalau kita ngobrol sama ya teman-teman pengamat BUMN, itu selama ini kan BUMN karya itu relatif secure dengan bisnis dia yang dikonstruksi ya. Jadi ya hanya mengambil proyek aja, ngerjain terus penugasan dia gitu ya. Enggak. Jadi dia ngerjain bukan sebagai investor, Mbak. Jadi dia hanya ngerjain proyek sebagai kontraktor, membangun saja, eksekutornya, lalu mendapatkan bayaran. Tapi kan itu return-nya tidak sebesar ketika dia berinvestasi, misalnya beli jalan tol dan segala macam. Nah, beberapa BUMN akhirnya mulai masuk ke bisnis, ke pola bisnis berinvestasi pada beberapa proyek-proyek, misalnya ruas tol gitu ya. Harapannya dengan beli ruas tol nanti dia bisa menjual dengan divestasi dengan return yang lebih besar gitu ya, karena sudah beroperasi. Nah,
Cuman dalam keberjalanannya ternyata proses divestasi ini tidak cepat gitu ya, sehingga banyak kehilangan momentum gitu ya. Ini menurut peneliti ya. Nah, itu yang akhirnya membebani. Belakangan ada penugasan-penugasan yang BUMN harus masuk ke sana. Contohnya Wijaya Karya misalnya harus masuk ke proyek kereta cepat yang sudah bolak-balik juga kita tulis ya. Iya betul. Nah, ini menyebabkan keuangan Wika ini cukup berat. Nah, kalau misalnya kita lihat nih datanya, Wika ini 2021, 2022 dia masih untung. 2023 langsung rugi besar, minus 7,8 triliun. Nah, di rapat tahun lalu di DPR juga di Rut Wika yang belum ganti ya sampai sekarang itu masih mengatakan waktu itu ya di rapat itu bahwa salah satu yang memberatkan Wika itu bleeding gitu ya. Adalah proyek kereta cepat. Kenapa? Karena dia harus injeksi modal dulu cukup gede ya, 6 triliunan ya. Tapi kan pada saat itu Wika ini selain sebagai investor dia kontraktor juga. Nah, jadi selain waktu itu invest ada juga dispute pembayaran juga agak besar yang akhirnya membebani keuangan. Nah, masalahnya investasi itu kan balik modalnya nggak cepat, terutama kereta cepat ya. Walaupun namanya kereta cepat, balik modalnya tidak cepat, ya kan? Ini masih belum menguntungkan gitu ya, sehingga akhirnya membebani perusahaan. Akhirnya mereka harus mengambil utang, obligasi yang terakhir akhirnya Wika juga kesulitan sendiri dalam membayar pokok obligasinya. Yang terakhir Februari akhirnya dia digembok, ya kan? Makanya terakhir juga rating investasinya Wika ini kan diturunkan oleh Pevindo ya, karena dia belum juga menemukan kesepakatan dengan pemilik obligasi dan pemilik sukuknya dia. Oke, berarti restrukturisasinya belum selesai, belum menemukan titik temu gitu ya. Betul. Oke, ini memang sih karena proyek-proyek pemerintah tuh jumlahnya besar ya, Bang. Tadi ke kereta cepat puluhan triliun ya. Tadi lupa 6,1 itu kan hanya modalnya Wika, belum KAI, belum yang BUMN yang lain yang tergabung di konsorsium itu. Iya, ini mau nambahin nih, tadi yang IKN juga ya, itu proyeknya juga nilainya besar-besar. Kayak Wika itu di IKN tuh dia masuk nilai kontraknya 11,2 triliun. Terus PP itu ada 14,3 triliun, Waskita 8 triliun, dan masih banyak lagi tuh yang lain juga triliun-triliun tuh. Nah, jadi memang jumlahnya besar ya kalau mereka harus modal di awal dulu baru dibayar setelah selesai gitu ya. Apalagi pembayarannya tadi ya Mbak multi years gitu ya. Dicicil lah ya sesuai sama yang mereka selesaikan. Akhirnya mereka terlilit utang gitu. Bahkan ada lagi nih kayak Adikarya, dia mengerjakan proyek LRT Jabodebek tuh yang Jakarta Cimanggis ya, Jakarta Harjamukti sampai dan satu lagi Jakarta Bekasi. Itu sampai sekarang ternyata pembayaran juga tersendat gitu. Itu yang membuat harapannya kan Adikarya bisa dapat pencairan dana itu untuk mengerjakan proyek yang lain. Tapi ternyata pencairan sampai hari ini belum beres gitu. Sempat meminta bantuan nagih lah istilahnya ya ke Kementerian Perhubungan, gimana nih nasib proyeknya udah jalan ya, udah berapa lama kita naik LRT gitu. Dan Kementerian Perhubungan berjanji akan menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk pencairan dananya. Tapi sampai sekarang belum ada solusi juga. Karena duitnya dari mana? Katanya sedang dipikirkan skema pembayarannya gitu. Padahal kebutuhannya jangka pendek. Banyak ekonom yang bilang kalau dulu proyek-proyek pemerintah itu tuh blessing gitu ya, ditunggu sama BUMN karya gitu. Sekarang deg-degan gitu kalau dapat penugasan, karena tadi posisi mereka dari DER-nya udah mepet gitu ya, keuangannya udah cekak modalnya, dan belum ada kepastian dari pemerintah gitu ya soal pembayaran. Dan dari pengalaman-pengalaman nih gitu beberapa waktu terakhir itu yang bikin jadi deg-degan gitu kalau dapat penugasan dari pemerintah gitu. Dan sebenarnya dampak dari ini bukan hanya dirasakan BUMN karya, tapi di luar itu ada banyak sekali yang terlibat dalam rantai industri infrastruktur atau konstruksi ini ya. Ada pemasok, vendor-vendor itu yang juga belum dibayar akhirnya. Jadi kemarin di rapat DPR kan sempat disebut ini bagaimana penyelesaiannya gitu. Nah mereka bilang kami bukannya nggak mau bayar, kami bukannya mau ngemplang gitu, tapi memang duitnya nggak ada gitu. Bahkan ada mereka itu harus
menjual aset kayak Adi itu kan susut asetnya banyak banget. betul. Itu antara lain untuk pembayaran vendor. Jawaban dari kementerian tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan itu sih gitu. Cuman ada dari juru bicara Kementerian PU namanya Aisyah. Jadi dia menyatakan bahwa persoalan atau tantangan dari BUMN karya adalah bahwa tidak ada konektivitas antar infrastruktur. Dia menyebut ICOR apa ICOR? ICOR. Apa itu? Jadi ICOR itu indikator efisiensi investasi. Dari Kalau satu proyek. betul, kalau Artinya, angkanya tinggi, semakin tinggi betul, angka ICOR berarti efisien. Dia proyeknya nggak efisien, investasinya itu nggak efisien. Jadi dia harus mengeluarkan dana besar untuk hasil yang kecil. Nah, kembali lagi Kementerian PU tadi bahwa dia menyebut tantangan dari proyek BUMN karya adalah ICOR-nya yang dianggap terlalu tinggi gitu karena konektivitas antar infrastruktur itu rendah gitu. Jadi antar infrastruktur A dengan infrastruktur B itu mestinya terkoneksi sehingga dua-duanya ekonomis terpakai gitu. Salah siapa tuh? Proyeknya mencok begitu. Nah, Salah kamu dan teman-temanmu. Salah gue, salah teman-teman gue. Ini nambahin juga nih Vin, dari Kemenq juga sempat ada pertanyaan ini ya di akhir-akhir tahun lalu lah gitu. Gimana nih gitu soal utang-utang BUMN karya, dan ternyata penyebab-penyebabnya juga masih ada piutang dari pemerintah ya yang belum dibayar gitu. Kalau mereka sih gitu ya, Kemenq bilang akan dibayar sesuai sama APBN yang memang sudah dianggarkan gitu, dan mereka menyebut contoh seperti piutang-piutang kepada PLN, kepada Pertamina gitu. yang selalu molor. Faktanya begitu Jadi tuh ya. siap-siap dan itu nilainya besar sekali, triliun gitu. Nah tuh, jadi legowo aja menunggu dibayar gitu ya. Ya, nah itulah akibatnya ya kalau pemerintah terlalu ambisius untuk membuat proyek-proyek yang mercusuar gitu. Dampaknya kan butuh anggaran yang besar, butuh investasi yang besar yang harus dipikul oleh BUMN yang ketiban penugasan gitu kan. Apalagi ke depan IKN masih panjang dan akan menjadikan BUMN karya sebagai backbone kembali gitu kan. Jangan sampai sakitnya BUMN karya ini merembet ke BUMN lain gitu. Ya, betul. Gitu nggak? Karena kan proyek ambisius masih banyak. Kita tunggu proyek ambisius selanjutnya. Cukup ya sampai di sini. Tonton terus Jelasin Dong di YouTube tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Bye bye. Bye.